Yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada, semoga sehat-sehat selalu. Masih seputaran nasab Balawi nih teman-teman, yang mana kita dihadapkan berbagai macam kebingungan antara nasab Balawi atau Habib-Habib yang mengaku bahwa mereka adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang dianggap bahwa akar permasalahan atau ujung dari permasalahan ini tiada lain adalah tes DNA, sesuai dengan arahan dari Habib Rizik bahwa untuk pembuktian itu adalah tes DNA. Namun baru-baru ini menantu dari Habib Rizik mengatakan bahwa tes DNA itu haram. Seperti apa ulasannya, kita simak bersama. Udah mulai kebingungan juga nih ya para Habib-Habib ya. Orang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Tes DNA itu hukumnya haram. Ini penting nih, yang lagi rame. La yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wiratiyah fi nafi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wiratiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat. La yajuz istikhdam al-basmah wiratiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab thabita syar'an. Enggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab thabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabita secara syariat enggak boleh. Secara syariat enggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-atik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi forum fikih dunia. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Al-Atas itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atas. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup itu apa. Nggak percaya, lihat aja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll nanti misalkan gitu ya, kalian akan ketemu namanya Al-Atas atau Al-Atas. Kita lihat, oke? Bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atas, keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atas asal Yemen, dengan haplogrup terakhirnya ya, itu GFT260979. Memang datanya dari family tree DNA, saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih ya,
namanya itu disegani di dunia sains. Family Tree DNA itu chief scientistnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robitul Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari Family Tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT 260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, JY32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atas sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia nggak mendaftar di Family Project Alawi, ya, nggak, tapi mendaftar di Arabia. Jadi pria-pria Arab yang haplogrupnya G. Haplogrup G di Arab itu pendatang, bukan asli. Karena kalau yang asli Arab, dilihat proporsinya aja, pasti pertama di 1, di 2, kemudian E, terakhir itu R. G itu jauh sekali jumlahnya ya. Sampelnya walaupun nggak disebut namanya, ini ke marga Al-Atas semua atau keturunannya. Saya nggak tahu Al-Atas ada cabangnya lagi atau enggak. Seperti Al-Atas kan cabangnya Asgaf nih. Seharusnya Al-Atas yang lihat, nggak cuma Family Tree DNA, ada Family Tree, ada Dante, Family Tree lagi, Dante, dari 2 perusahaan. Jadi kalau Hanif Al-Atas kemarin link Satan, dia udah tahu divisiin saudaranya. Dari saudaranya di Yaman atau di Saudi sana, bahwa haplogrupnya adalah GFT, Balawi ini parasit nasab, dan sepertinya juga jadi parasit buat NKRI ini. Karena mereka memperalat nasab untuk cari makan di sini. Berdasarkan database dari 2 lembaga DNA, yang pertama adalah Family Tree DNA, yang kedua adalah Dante Lab. Di 2 lembaga tersebut, database-nya menyebutkan bahwa orang-orang yang bermarga Al-Atas yang disebut-sebut sebagai keturunan Nabi sudah banyak yang melakukan tes DNA. Tetapi itu tadi datanya ada di Yaman dan juga di negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan hasilnya ini mengejutkan sekali, tidak ada satupun DNA dari mereka yang cocok dengan DNA Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara DNA tertolak ataupun terputus jalur keturunannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka itu katanya haplogrupnya G, sedangkan Rasulullah itu kan menurut penelitian para ilmuwan haplogrupnya J, bukan G. Yang menarik juga kan, kita udah lihat nih menurut database, datanya ada tadi dibacakan oleh Dr. Sugeng bahwa orang-orang yang bermarga Al-Atas itu sudah melakukan tes DNA. Tapi kenapa Habib Hanif Al-Atas yang bermarga Al-Atas juga mengharamkan tes DNA, sementara banyak yang lainnya dari marga Al-Atas juga tes DNA? Ini juga jadi pertanyaan ya, ada apa di balik ini semua? Di samping itu, Ustadz Abdul Somad meyakini bahwa para Habib-Habib ini adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Sontak ada reaksi dari Kiai Haji Syed Akil Siraj yang membantah tentang pernyataan Kiai Abdul Somad. Seperti apa ulasannya? Kita simak bersama. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Nggak usah Anda percaya dengan fitnah macam-macam, omongan macam-macam. Ustadz Abdul Somad HTI, Ustadz Abdul Somad Wahabi, nggak ada. Ini ada Sunnah Jamaah ini semuanya. Jangan percaya. Apalagi habaib ini Yahudi, jangan percaya. Takbir khilafah, khilafah. Takbir. Abdul Somad juga uas itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad uas itu. Ustadz Abdul Somad itu. Solusi satu-satunya umat itu sebenarnya khilafah. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah.
tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menunjukkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyayikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Saya Said Abdul Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Tubagus Mugi Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa menjawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Itu. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasato. Ya karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, katakan takbir, dan katakan takbir, dan khilafah, gitu aja. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah. Takbir! Gak pernah bangun pesantren, gak pernah bangun madrasah, gak pernah bangun masjid, gak pernah bangun musola, gak ikut berjuang, gak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, ngelawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah, takbir. Ada apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras alias. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Kiai-kiai santri buat biar orang nggak sorban nggak kami cium tangan. Kalau nanti yang Pasuruan terus terang mawon. Kalau nanti Pasuruan ceramah cijine dari Yaman, makanya bagus. Masya Allah santri salaman kalau dibuka. Kalau bukan dianggap, kalau nggak ceramah berarti orang patah Islam. Paling dia ini guru daiyah kanan itu. Paling dia ini guru daiyah kanan itu. Bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin kluyur nang Indonesia. Ya ulama nang Arab ulama besar sibuk mimpin pesantren, madrasah atau fakultas atau universitas, sibuk mimpin masyarakat. Sing kluyur mereka iku nganggo sorban, nganggo gamis, guru daiyah. Sampeyan senengane nyium tangan kalau sing guru sorban. Sampeyan senengane nyium tangan kalau sing guru sorban. Ya kula nggo celana berarti ora patah Islam itu berarti. Ora patah barokah gitu. Ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang itu terus terang. Kau tidak mau ikut demo, saya tidak pernah ikut demo. Tapi tidak perlu sudah kita komentar apa, bahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya, profesor cabut. Ketika 212 saya sendirian
menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? Satu, niatnya bukan sholat politik. Dua, saya tahu siapa yang biayain. Ratusan, puluhan miliar sampai 100. Saya tahu siapa yang biayain. Ketiga, tidak berakhlak. Suladab, berangkat ke Jakarta, turunnya di Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas waya sholat keluar meninggalkan masjid. Sholat Jumatnya di Monas. Bener mboten niku? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya. Profesor cabut. Bener mboten? Di masjid turu, ngeces, ngiler, apalagi ngompol. Pas wae sholat Jumat keluar meninggalkan masjid. Sholat Jumat ning Monas. Bener mboten niku? Makanya saya sendirian yang melawan. Sendirian saya nggak apa-apa. Alhamdulillah selamat. Orang sih demo nang bebem betul. Saya paling menentang sholat Jumat 21. Ini bukan diadu domba juga. Ini nyerang. Ini anak muda, bukan kita nih diadu domba. Lah, kita ngikuti kiai sepuh kita. Tapi ini anak muda nyerang kiai sepuh kita. Ngelamak ini anak. Kurang ajar ini anak. Ini anak muda yang kurang ajar. Itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda kiai, anak muda NU. Saya termasuk mustasyar NU. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menunjukkan Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi di Indonesia sudah ramai banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Bahkan Azmat Khan itu bukan Habib. Padahal Sunan Gunung Jati atau Waliullah yang dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati, Syekh Wiatullah itu putra dari Said Abdullah Azmat Khan dari India. Jadi Kiai Imad mengatakan bukan Habib itu. Saya bukan ahli nasab, jadi nggak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Ya, kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Dan ini harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung secara ilmiah, baru Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, gimana? Jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara, divisi hukum, aliansi pecinta ulama Nusantara, beri kekuatan, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, bumi yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq,
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mauqiful haq. Amin ya Allah. Kebenaran selalu diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan. Amin ya Allah. Maka insyaallah Allah bersama kita. Amin ya Allah. Terima kasih. Bahwasanya Saya Said Abdul Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Tubagus Mugi Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati, ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru, selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkanter secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkanter, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah, lalu Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkanter, gimana? Jangan marah-marah ya Buya ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara, aliansi pecinta ulama Nusantara, beri kekuatan, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, bumi yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin ya Allah, amin haq, mauqiful haq, amin ya Allah. Kebenaran selalu diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan, amin ya Allah. Maka insyaallah Allah bersama kita. Amin. Mereka selalu mengatakan, siapa yang benci Ahlul Bait, benci zuriat Nabi, mereka celaka. Ini bukan masalah benci. Gak ada sedikit pun kaum muslimin yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah benci kepada Ahlul Bait. Tapi masalahnya ente pada Ahlul Bait bukan. Dan kami sebagai anak bangsa sangat berharap terhadap wadah pemersatu umat, yakni Ormas Nahdlatul Ulama, untuk mengadakan bahsul masail terkait kepalsuan nasab Fatimah Alawi dalam judul khusus dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji ulang dalam wadah bahsul masail. Kenapa? Ini semua karena disebabkan tim pengurus Rabithah Ba'alawi pun tidak kunjung berani untuk mengadakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahla baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'a'la darajatil 'ula wa tahharahum tathiran wa ja'ala lana bi barakatihim insanan munfikan 'anil syirki wal kufr wa hadana bihi min adh-dhulumati ila an-nur wa adkhalana bisyahadatayn jannatan na'im wa hasyarana lana ma'al muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina iklilin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhina billah yang rahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam ruangan yang sama ini, yakni dunia YouTube, yang semoga teknologi ini Allah jadikan manfaat ilmu dan amal agama buat kita semua di dunia dan di akhirat. Baiklah, langsung saja. Akhina billah yang rahmati oleh Allah, sudah lumayan lama sekali kita menunggu Rabithah Ba'alawi seperti Maktab Daimi Rabithah Alawiyin MDLA yang diketuai oleh Taufik Asgar dan Naqabatul Ashraf Alawiyin NAA yang diketuai oleh Ali Zainal Hamidin Asgar, guna tujuan mengundang diskusi akbar secara resmi kepada Kiai Haji Imaduddin Syekhul Syababil Ahli Nazar Muhyis Sunnati wal Jamaah wa Mumitul Bid'ati wal Kidbah mimman yantasibu ila sadatil ashrafil mutahhirin, dan kepada pengurus maktab lainnya yang ada di Indonesia dalam membicarakan perihal kepalsuan sanad nasab leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah sebagai anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Rumi An-Naqib. Tapi kami perhatikan kok gak kunjung adanya respon positif terkait hal ini dari pihak ahli nasab.
dan pengurus lainnya dari Rabithah Bani Ba'alawi, sehingga dengan demikian mesti akan muncul beberapa asumsi di kalangan masyarakat umum yang berakibat tidak baik ke depannya. Di antaranya akhirnya yang rahmati oleh Allah, yang pertama, masyarakat umum akan memandang atau berasumsi bahwa Rabithah Ba'alawi tidak memiliki ahli nasab yang mempunyai ilmu dalam bidang nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, asumsi yang kedua adalah Rabithah Ba'alawi bingung kok bisa leluhur mereka tidak terkonfirmasi atau terverifikasi sebagai anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Ar-Rumi di abad yang sezaman dengannya, yakni abad ke-4, bahkan sampai akhir abad ke-9 itu. Yang ketiga, asumsi masyarakat pada umumnya adalah Rabithah Ba'alawi merasa takut terbongkar kepalsuan nasabnya, sehingga boleh jadi pada masa waktu beberapa tahun ke depan masyarakat tidak menghormati mereka lagi, sehingga mau nggak mau menjadi malu besar dan berinisiatif untuk berangkat pulang mudik atau pindah ke negeri lain yang mengakui nasabnya, seperti pindah ke negeri Singapura misalkan, Malaysia, bahkan ke Bangladesh misalnya. Tapi memang heran, kok sekarang ahli nasab Bani Ba'alawi tidak berkutik sama sekali ya? Biasanya cepat tanggas, jika ada nasab orang lain palsu langsung keluar fatwa, seperti beberapa waktu yang lalu yang pernah terjadi di Kalimantan. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba jadi tasawuf banget ya? Sebagian ulama mereka berkata, kita nggak perlu menanggapi persoalan ini, nasab kita sudah sedahari dahulu diakui. Jika ini ada yang meragukannya, ya nggak perlu dibahas dan ditanggapi serius. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk bagi mereka yang meragukan nasab Ba'alawi. Padahal tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang dibutuhkan saat ini adalah pembuktian secara ilmiah nasab mereka. Sebagaimana mereka menolak nasab keturunan para wali songo dengan metode ilmiah ilmu nasab yang mereka katakan tidak terverifikasi nasab keturunan wali songo secara ilmiah ilmu nasab. Dan jika ada datanya boleh diberikan kepada kami, kata mereka. Bahkan keturunan Sayyidina Hasan pun yang ada di Indonesia tidak mereka anggap, seperti misalkan marga Al-Anggawi Al-Hasani, marga Al-Idrisi, marga Al-Jailani ya. Terkesan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hanya mereka Bani Ba'alawi saja yang sahih nasabnya di Indonesia, sedang yang lainnya jauh dari kebenaran. Sehingga banyak kalangan dari mereka, bahkan ya kaum muhibbin buta dari kalangan mereka mengatakan, kalau tidak ada pengakuan dari Rabithah, berarti nasabmu palsu. Jangan ngaku-ngaku kamu, artinya jangan ngaku-ngaku nasab Nabi lah. Nah, sekarang akhirnya yang rahmati oleh Allah, mana buktinya keabsahan nasabnya sendiri saja tidak berani dibuktikan secara ilmiah. Sepertinya ini tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai ingin membuktikan segala kedustaan ini yang sudah berjalan 500 tahun yang lalu. Sudah banyak ulama juga yang sudah kena prank di balik nasab ini. Apalagi kaum muslimin yang tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Wong ulama aja dahulu kena prank. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan keputusan di balik fitnah besar yang mengatasnamakan keturunan Nabi SAW seperti kejadian yang terjadi saat ini. Ya Allah. Akhirnya yang dirahmati oleh Allah, asumsi keempat yang berjalan di masyarakat ya. Rabithah Ba'alawi terkesan memang ingin menciptakan suasana yang ada seperti ini agar para kiai yang menafikan nasab mereka dengan para kiai yang masih meyakini benarnya nasab mereka menjadi saling tidak sejalan dan tidak kondusif, dan masyarakat muhibbin buta pun menjadi saling pro kontra, sehingga saling berasumsi. Yang satu bilang mereka menuduh habaib nasabnya palsu, matinya su'ul khatimah, masuk neraka, kiainya kiai munafik dan lain sebagainya. Sedang masyarakat yang pro kepada Kiai Ahmad dan yang pro kepada
palsunya nasab Alawi menyatakan habaib itu bukan keturunan Nabi, nasabnya palsu, tidak perlu menghormatinya berlebihan kecuali mereka alim ulama yang lurus istiqamah pada jalan kebenaran. Ini yang muncul asumsi di masyarakat. Bahkan banyak lagi lebih dari ini. Bahkan banyak kita lihat di media-media orang mengomentari tentang nasab, dia sendiri nggak paham ilmu nasab. Dicomot dari data mana entah nama, yang penting mau membela Pak Alawi. Kadang-kadang saya perhatikan itu yang menjadi dalil untuk membela nasab Pak Alawi semua datanya abad ke-9. Adapun kitab Abnaul Imam yang ada di abad ke-4 kurang lebih ya, itu ternyata nama Ubaidillah itu bukan dari kitab asli, tetapi hasil tambahan oleh muhakkik yang menambahkan di abad kemudian. Ini lucu. Buktinya coba baca mukadimah. Lalu menuduh kitab As-Sajaratul Mubarakah adalah Syiah. Terus kitab As-Sajaratul Mubarakah adalah kitab palsu. Astagfirullah. Sampai seasumsi ini tuan-tuan. Padahal kalau kita bilang nggak perlu kitab As-Sajaratul Mubarakah, kitab-kitab yang lain juga selain As-Sajaratul Mubarakah, ya, kitab-kitab yang lain, Tahdhibul Ansab, banyak. Kalau saya nampakkan banyak. Nah, tapi nggak ada kesempatan pada ini. Ya. Namun kalau ingin tahu nanti saya akan hadirkan foto-foto ya kitab unik lah, bahkan manuskrip asli akan saya taruh ya, sambil simak. Maka akhirnya yang rahmati Allah, mereka juga berpegang kepada kitab A'yan Syiah, ya, di mana kitab-kitab tersebut ya, mereka ambil daripada ulama-ulama Syiah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, lucu sekali sangat. Baru-baru ini saya dengar ketua Rabithah datang ke Aceh nyari informasi di mana manuskrip asli yang ada di Aceh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya billah yang dirahmati oleh Allah, banyak kalangan-kalangan asatid yang mengomentari kebenaran kitab dari mulai abad ke-9 sampai kemari. Nggak perlu. Yang diperlukan mana bukti penulisan kitab di abad ke-9 sejarahnya menerangkan abad yang sebelumnya di abad kedua Hijri tentang Sayyidina Ahmad yang memiliki anak Sayyidina Ubaidillah yang ada di abad 2 sampai 3 Hijri. Dari mana datanya? Rijalul isnadnya mana yang menyebutkannya? Itu yang diperlukan. Seandainya kitab di abad ke-9 menyatakan kami ambil dalam kitab anu yang ada di abad sekian, kita lacak lagi sampai ketemu di abad ke-4, itu jelas. Gak usah jauh-jauh lah. Ada aja kitab ahli nasab di abad ke-5 aja yang menuliskan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir, rungkat semua permasalahan ini. Tapi sampai hari ini Rabithah sedang mencari kemana-mana, tak ketemu. Syekh Imaduddin itu cerdas, gak ketemu tuan. Saya sudah dapatkan manuskrip yang abad ke-4 ya. Manuskrip abad ke-4, coba lihat. Abad ke-4 ke-5, coba lihat yang saya sampaikan. Nggak ketemu, nggak ada nama Ubaidillah. Bahkan di abad ke-4 Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi punya anak cuma satu, yaitu Muhammad, sampai panjang risalahnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terlepas dari permasalahan itu yang saya sampaikan, hal ini akan terus memperkuat status nasab mereka Bang Alawi sampai mendoktrin masyarakat Bang layak umum, masyarakat umumnya didoktrin dengan hadis-hadis. Namun dalam hadis itu dibelokkan maksudnya agar masyarakat Muhibbin Muta terus yakin kalau mereka Bani Alawi adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW yang terfitnah dan terzalimi. Ya, mereka selalu mengatakan siapa yang benci Ahlul Bait, benci zuriyah Nabi, mereka celaka. Ini bukan masalah benci. Gak ada sedikit pun kaum muslimin ya, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah benci kepada Ahlul Bait. Tapi masalahnya ente pada Ahlul Bait bukan. Ini sekarang mau dibuktikan. Kalau hari ini bisa dibuktikan, alhamdulillah. Ada diskusi, ternyata difatwakan kuat. Ternyata ada data yang konkret. Bang Alawi ada Ahlul Bait Nabi, kita syahadat.
termasuk anak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hai kau Pahlawi, jangan mudah kau dulu tuh menafikan nasab orang. Bahkan keturunan kami pun yang lebih tua datangnya di Aceh dari keturunan mereka Pahlawi. Ya, dulu pernah dinafikan sama saya lawan. Saya punya ilmu nasab juga, saya belajar loh. Saya punya data. Nah, sekarang dia mencari data. Kami tahu di mana manuskrip tua yang ada di Aceh itu, kami tahu ada 5 tempat. Di Aceh manuskrip tua itu ada 5 tempat. Kalian malah nggak ketemu. Tapi kalau perlu ketemu, nggak bakal ada nama kalian, kakek kalian, leluhur kalian. Malikus Saleh, ya, itu punya data. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terlepas dari itu semua, agar hal ini tidak terus terjadi secara berkepanjangan dan negeri pun menjadi aman dan tentram, maka kami meminta kepada seluruh naqobah nasab yang ada di Indonesia, khususnya yang bekerja sama dengan naqobah internasional seperti naqobah yang ada di Maroko, Irak dan lainnya, dan khususnya lagi Naqabatul Ashrafi Awliya'i Tis'ah Na'at, naqobah DHI dan Maktab Al-Ittihad, untuk segera mendirikan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Ini saya mohon kepada Na'at, DHI, Al-Ittihad dan yang lainnya, segera sebarkan cabang-cabang kalian, kantor-kantor cabang kalian di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, supaya informasi terkait nasab yang paling sahih dan yang paling benar, yang tepat, akurat, yang bersambung langsung kepada Rasulullah SAW terus diinformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Ini harus, ya, sudah cukup lama keturunan asli dia, tapi saat ini nggak boleh lagi dia. Sudah sungguh harus kita bahas ini, karena detik-detiknya muncul Imam Mahdi yang asli harus muncul. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita perhatikan, ya, kehidupan ini. Maka jangan sampai keturunan-keturunan yang bukan keturunannya menjadi mulia. Sementara yang asli nggak ada yang muliain, ya, nggak ada. Kalau ada yang asli, dianggap palsu. Yang palsu dianggap asli. Ini akhir zaman, tuan. Akhir zaman ini. Ya. Emang yang laku itu yang palsu sekarang. Yang asli nggak laku, mahal. Ya, ibarat celana jin aja dijualnya ngumpet-ngumpet. Yang asli, kalau yang palsu murah, 20.000, 50.000. Ini zaman yang palsu laku. Tapi tidak bisa begitu. Yang asli tetap berjuang. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tujuan untuk diadakannya atau dibukanya cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, untuk mengantisipasi fanatisme buta terhadap nasab-nasab yang putus sanadnya, ya. Khususnya bagi Pahlawi yang tidak mau diskusi untuk mempertanggungjawabkan keabsahan nasab mereka dan umumnya nasab-nasab lainnya yang menisbatkan secara serampangan terhadap nasab Nabi yang mulia. Itu, tuan. Dan kami sebagai anak bangsa sangat berharap terhadap wadah pemersatu umat, yakni Ormas Nahdlatul Ulama, untuk mengadakan bahsul masail terkait kepalsuan nasab Bani Pahlawi dalam judul khusus dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji ulang dalam wadah bahsul masail. Kenapa? Ini semua karena disebabkan tim pengurus Rabithah Pahlawi pun tidak kunjung berani untuk mengadakan diskusi yang baik. Dan untuk terlaksananya perihal tersebut, kami berharap kepada pemerintahan kita, khususnya dalam hal ini adalah pemerintahan Kementerian Agama dan juga lembaga resmi Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Aceh, Majelis Ulama lainnya di Indonesia, agar berkenan ikut serta dalam membahas masalah ini di wilayahnya masing-masing, dengan didukung Kementerian Agama tentunya. Dalam hal ini sangat kami harapkan dukungan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yakni Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas. Mohon maaf bila ada salah menyebutkan nama, yang namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kami sangat berharap Bapak Menteri Sudi kiranya menghimbau kepada segenap pengurus LBM NU, MUI atau MPU Aceh untuk melaksanakan bahsul masail terkait keabsahan nasab Bani Pahlawi dengan penuh ketulusan hati melalui titah Bapak Menteri sendiri.
dan kami yakin semuanya akan menjadi kondusif dan telah selesaikan masalah ini sesuai dengan kaedah-kaedah syariah di negeri kita yang tercinta ini, dan juga insya Allah akan menjadi bekal fadilah amal kebaikan Bapak Menteri serta segenap alim ulama Indonesia di dunia dan di akhirat yang mau berkenan membahas persoalan ini. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Untuk itu akhirnya rahmati oleh Allah, dan dalam hal ini untuk kuatnya diskusi ya, atau bahannya diskusi ya, kami sangat butuh keterangan yang menerangkan bahwa Sayyidina Ubaidillah benar anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir terverifikasi dari kitab-kitab abad lampau ya, dari kitab-kitab abad ke-4 Hijri atau minimal ada ditemukan abad ke-5 ke-6 Hijri, insyaallah sudah menjadi sanad rijalnya itisal sambungnya. Begitu teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Untuk itu kami pada siaran ini tidak membahas terkait kitab-kitab nasab yang menjadi rujukan ulama ahli nasab yang menafikan nasab Alawi dan yang menetapkan nasab Bani Alawi, sebab tujuan kami saat ini adalah ingin mengajak segala kalangan baik pemerintah dan rakyat Indonesia untuk ikut membantu dan menggiring terutama opini-opini agar pihak Rabithah mau mengadakan dan mengundang diskusi akbar. Jika mereka masih tidak mau juga, maka pemerintah dan lembaga Bahsul Masail NU serta lembaga MUI dan PU khususnya itu Aceh ya, dan umumnya majelis ulama lainnya dan lembaga-lembaga nasab Indonesia agar segera mengadakan pengkajian secara mendalam terkait masalah nasabah Alawi ini. Dan insya Allah saya akan hadir kembali untuk sedikit membahas beberapa kitab yang menafikan nasabah Alawi dan yang menetapkannya sebagai pembahasan iklan sebelum diadakannya diskusi akbar di depan, agar masyarakat terus update ya terkait permasalahan ini. Akhirul kalam, kami ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa dibantu share informasi ini agar dapat segera direalisasikan untuk terjadinya diskusi akbar. Kami akhiri, waffaqanallahu wa iyyakum taufiqan ila aqwamit tariqi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah tadi beberapa hal terkait nasab yang kayaknya udah mulai kebingungan mau tes DNA atau tidak, dan juga ada beberapa kalangan yang memang ada yang pro dan kontra dalam masalah nasab ini. Semoga saja masalah ini tidak berlarut-larut nih teman-teman ya, dan masyarakat menunggu kepastian akan nasab Alawi meskipun memang sudah dibuktikan oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.